Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih berikan kesempatan untuk bersilaturahim, walaupun tidak langsung bertatap muka, tetapi kita bisa bertatap muka dengan layar perangkat yang sudah disiapkan oleh teknologi yang luar biasa untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku semuanya, kakanda saya, guru saya, mungkin pada malam hari ini kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Kenapa? Yang hadir pada malam hari ini saya merasa bangga. Kenapa saya bangga? Karena yang hadir wajah-wajah di sini ini wajah-wajah militan semuanya. Padahal saya tidak menyangka sekolah kita dulu, pendidikan kita dulu, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah al-huda, nun jauh di sana. Pada malam hari ini terpancar wajah-wajah militan, kelihatan wajah-wajah orang-orang yang berilmu, terpancar wajah-wajah wibawa-wibawa yang nantinya insya Allah akan membawa berkah bagi kita semua. Sahabat-sahabatku, abang-abangku dan serta adik-adikku semuanya, Pak Jayadi yang saya hormati, mungkin saya dengan Pak Jayadi yang terlihat wajah di sini yang umurnya lebih tua daripada yang lainnya. Kalau Pak Jayadi mungkin tua berkah ilmunya. Kalau saya tua tanpa ilmu, tanpa pengalaman. Tapi sedikit barangkali, kalau tadi disampaikan, mungkin saya bisa menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya sekolah madrasah ibtidaiyah Hidayatul Mustaqim di Jongkong. Mohon barangkali apa yang saya sampaikan belum tentu pas semuanya, tapi mungkin menjadi bahan untuk kita telaah, bahan untuk kita berbuat, bahan untuk kita bersilaturahim, bahan kita barangkali untuk memajukan pendidikan yang ada, bukan hanya untuk madrasah ibtidaiyah Jongkong, sanawiyah serta aliyah, tetapi mudah-mudahan kita bisa mengembangkan pengalaman-pengalaman yang nanti saya sampaikan ini. Kita buka pendidikan-pendidikan atau kita membantu lembaga pendidikan lainnya untuk lebih maju demi masyarakat Kapuas Hulu. Mungkin hadirnya kita malam ini kita tidak bisa lepas dari buah pikiran tokoh-tokoh kita, orang tua kita yang telah berpikir lebih maju daripada kita pada tempo dulu, yaitu nenek kita atau ayah kita, yaitu nenek kami Haji Marzuki, kemudian Haji Ja'far, kemudian selanjutnya Haji Abu Bakar. Haji Marzuki itu orang tuanya dari, yaitu Haji Ani Marzuki, mantri, beliau sudah meninggal. Kemudian siapakah Haji Ja'far? Haji Ja'far itu orang tuanya dari Pak Fuad, Bapak Abdul Hamid. Kebetulan Pak Fuad ini dulu pernah ngajar di sanawiyah, di aliyah, saya pun sempat diajar oleh beliau. Dan siapa Haji Abu Bakar? Haji Abu Bakar adalah ayah dari orang tua saya. Mereka bertiga ini paman daripada orang tua saya. Mereka bertiga inilah yang punya pemikiran bagaimana supaya Kapuas Hulu ini bisa maju. Anak-anaknya bisa sekolah. Kemudian supaya masyarakat Embau, waktu itu tidak ada istilah Pengkadan, Pak. Jadi Embau itu termasuk Pengkadan. Itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sebab sebelumnya masyarakat kita ini selalu didatangkan oleh guru-guru yang dari luar, baik itu dari Kalimantan Barat sendiri, tapi di luar Kabupaten Kapuas Hulu, bahkan dari Sumatera, bahkan dari tempat-tempat lain. Bahkan menurut sejarah,
pernah datang dari benua Eropa, dari Timur Tengah, mengajarkan di tepi. Orang-orang ini tidak akan bertahan lama di Jongkong. Oleh karena itu, nenek dah kita bertiga tadi berpikir, kalau begini persoalannya, masyarakat kita tidak akan maju. Mari kita pikirkan untuk menyekolah anak kita. Maka pada tahun 1937 diberangkatkanlah putra-putra terbaik pada saat itu, yaitu nenenda kami, paman kami, yaitu Haji Istimewa siapa namanya? Paman ayah saya, kemudian Haji Sayuti, itu anak daripada Haji, kemudian ada lagi saudaranya Haji Tair. Mereka berangkat ke Pontianak, sekolah ke Madrasah Diniyah di Pontianak. Nah, kemudian tahun berikutnya mereka berpikir lagi, mohon maaf, anak daripada Haji Marzuki tadi bernama Haji Yasin. Nah, Haji Yasin ini beliau juga pendiri madrasah di Selimbau. Nanti akan saya ceritakan, mudah-mudahan ada waktunya. Nah, mereka ini berangkatlah ke Pontianak pada tahun 87. Kemudian berikutnya mereka berpikir lagi, apakah cukup ini orang-orangnya? Kemudian bertanyalah kepada penghulu pada saat itu, penggawa, ya. Pada saat itu yaitu penggawa Karin. Penggawa Karin ini sebenarnya nama Karim, tetapi orang dulu sana manggilnya penggawa Karin. Jadi beliau ini guru ngaji, terkenal. Beliau ini guru ngajinya, banyak murid-muridnya, termasuk ayah saya salah satu murid beliau. Dipanggillah penggawa Karim ini tadi, ya, guru ngajinya ini dipanggil oleh ai kami Haji Abu Bakar. Bagaimana dengan bahasa kampungnya, bahwa Nuan banyak murid di Jungkung itu. Siapa menurut Nuan di antara murid ini yang pantas untuk kita sekolahkan, ya, mengikuti jejak-jejak anak-anak kita yang terdahulu, seperti Haji Yasin, Haji Sayuti, kemudian satu saya lupa, adiknya Haji Tahir, ya, Haji Tahir Jongkong, ya, saya lupa namanya. Ya. Lalu Penggawa Karim memberikan pendapat bahwasanya sebenarnya yang pantas kita kirim adalah anak bapak sendiri yang bernama Haji Ahmad. Nah, seketika itu juga ai kami, datuk kami, nenek kami Haji Abu Bakar manggil ayah saya, Mat, Nuan siap-siap untuk diberangkatkan sekolah ke Pontianak. Nah, itu kata ayah saya. Beliau begitu dipanggil seperti itu terkejut. Bukannya senang, tetapi menangis rindu. Kenapa rindu? Dia rindu ninggalkan Gasin, banyak udah sesodong kesudah banyak Gasin. Karena bukan apa? Waktu itu ayah saya sangat senang main Gasin. Nah, jadi tidak heran walaupun bermainnya saya belum pernah lihat. Kalau Haji Sutarti itu adik saya bungsu itu pengurus Gasin Kabupaten Kapuas Hulu, mungkin mengikuti jejak ayah kami yang hobi bergasin. Ya. Singkat ceritanya, berangkatlah ayah saya tahun 38 ke Pontianak. Sementara saudara-saudara yang lain tadi udah naik ke kelas 2. Ayah mohon maaf naik ke kelas 1. Waktu itu ayah saya masuk ke kelas tengah, ya, kelas tengah. Nah, kemudian singkat ceritanya, ayah melewati atau melompat, ya, jenjang sekolah beliau kelas 1 hanya setengah tahun, kemudian kelas 2 ayah kelas 1 tidak ada, langsung masuk ke kelas 2, kemudian kelas 5 juga tidak ada, langsung meloncat ke kelas 6. Makanya tamatnya sama dengan Haji Yasin dan sama dengan Ustadz Abdurrani Mahmud. Tadi saya lihat, mudah-mudahan di penghujung nanti saya minta tampilkan foto itu, ada foto 5 orang apa 7 orang itu.
Nanti mungkin saya bisa jelaskan, kebetulan beberapa yang di foto itu saya kenal dan pernah juga saya sedikit-sedikit, bukan juga ini, pernah juga berguru sama mereka. Itu sahabat saya, sahabat-sahabat ayah saya. Dan mereka ini fotonya ini bukan foto sembarang foto. Setelah saya tanya sama Pak Haji Baco, dulu Pak Haji Baco itu tinggalnya di Sungai Jawi, beliau ahli tauhid. Jadi mereka berterima ini di foto, mereka ini semua punya disiplin ilmu yang punya khususan. Ya, yang punya khususan ilmunya. Nanti mungkin sedikit kalau itu nanti foto itu putar kembali, ya, ditayangkan kembali, mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya. Nah, kemudian sekolahlah ayah saya. Beliau pernah cerita, ini mungkin saya lebih sedikit daripada waktunya yang saya tentukan 5 sampai 6 menit, ya mungkin agak lebih. Jadi selama ayah sekolah di sana, ayah bingung. Karena apa? Berangkat dari Jongkong hanya tahu ngaji. Hanya tahu ngaji. Bahasa Arab tidak mengerti, apapun tidak paham, sistemnya hanya tinggal dihafal saja. Tidak mengerti sesuatu apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Nah, sehingga pada satu saat masa libur ayah pulang, ayah sangat ketakutan. Dan pikiran beliau pingin pulang kampung, tidak lagi berangkat ke Pontianak. Singkat ceritanya, pulanglah beliau pada musim libur, ya, beliau ke Jongkong. Begitu dengar beliau datang ke Jongkong, itu masyarakat ramai nyambut beliau. Ramai nyambut beliau, kenapa? Karena ingin mau dengar cerita bagaimana sekolah di Pontianak, apa ilmu yang didapatkan. Baru sekolah 1 tahun di Pontianak, pertanyaannya sudah macam-macam. Kesalahan agak yang ada semua ditanyakan, seolah-olah ayah ini tahu semuanya. Sampai-sampai ayah pernah menjawab satu pertanyaan, karena ayah waktu itu belum bisa menjawab, sampai nangis beliau berjanji kepada yang bertanya, insya Allah dalam satu kesempatan, kalau saya sudah tahu jawabannya akan saya jawab. Itulah barangkali tantangan pada saat itu mereka yang melakukan pendidikan di luar kota Jongkong. Oleh karena itu, peristiwa itu membuat beliau semakin tekad bulat, bertekad kuat. Bagaimana bisa belajar dengan baik, bagaimana bisa menimba ilmu yang baik. Karena beliau tahu banyak persoalan permasalahan yang ada di masyarakat yang sampai hari itu tidak bisa terjawab. Nah, pada saat ayah saya berangkat sekolah ke Pontianak tahun 38, tahun itu juga nenek-nenek ayah bertiga ini bermusyawarah. Anak kita ini akan selesai sekolahnya. Anak kita ini nanti akan pulang ke kampung kita. Tidak mungkin kita biarkan seperti itu. Maka bagaimana kita mengajak masyarakat yang ada di lingkungan kita untuk kita bangun sekolah. Tahun 38 itu jugalah, ya, ai kami ini tadi, orang bertiga ini mengajak masyarakat Jongkong untuk mendirikan sekolah. Carilah mereka, beramu jekuk kita, gotong royong untuk membangun sekolah, ya, untuk membangun sekolah. Ceritanya 42 pulanglah ayah ini, tamatlah sekolah beliau. Pulang ke kampung, beliau melihat bahwasanya bangunan sudah ada, sekolah sudah ada. Nah, kita tahu tahun 42 itu masa Jepang, peralihan antara Belanda dan Jepang. Jadi pada saat itu bentuknya hanya sekedar ngaji-ngaji saja. Ngaji-ngaji, kemudian sedikit menyangkut masalah agama. Jadi berapa kali didatangi oleh pemerintah Jepang pada saat itu yang sedang menjajah kita, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Gurunya tidak banyak, cuma 2 awalnya, yaitu ayah saya Haji Ahmad, kemudian yang kedua Haji Sulaiman, yaitu adik daripada ayah saya. Ya. Kemudian setelah itu baru dah dibantu oleh yang lain. Tapi guru yang pertama adalah dia berdua lah itu, yaitu ayah saya beserta paman kami Haji Sulaiman. Hadirin yang saya hormati. Kemudian selama berjalan rentang waktu itu, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Artinya tidak pernah lama. Hari ini dibuka, besok bisa ditutup. Apabila ada tentara Jepang yang datang, suruh tutup sementara. Besok buka lagi. Kemudian baru jadi sekolah formal, ya,
formal, sekolah betul-betul itu tahun 46. Tahun 46 itu berdirilah sekolah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustaqim. Nah, sejarah kalau kita cerita berdirinya ini, sebelum berdiri sekolah, banyak organisasi sebenarnya di Jongkong sudah dibangun. Ada namanya Serikat Islam Jongkong, Kemajuan Jongkong. Jadi itu sempat berdiri sampai berdirinya koperasi yang pernah koperasi bergabung di koperasi itu Hamzah Has, ya. Hamzah Has pernah meneruskan koperasi itu. Mungkin sahabat-sahabat semuanya tidak tahu Hamzah Has itu orang mana, dia orang Ketapang. Karena dulu koperasi itu Koperasi Kemajuan Jongkong namanya. Itu berdiri, saya lupa tahunnya, ya. Saya lupa tahunnya, lama sudah, maju sampai merambah ke Pontianak. Kemudian Hamzah Has pernah bergabung di koperasi itu. Itu barangkali sejarah perjuangannya berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustaqim di Jongkong. Kemudian lika-likunya tidak gampang, Bapak. Adik-adik saya semuanya, panjang lika-likunya. Kemudian ayah mengajarkan di situ, muridnya ramai, lebih banyak pada buka sekolah pertama itu lebih banyak murid lebih tua daripada ayah beserta adik ayah Haji Sulaiman. Banyak yang sudah berkeluarga, punya anak, bahkan ada yang sudah bercucu. Salah satunya itu orang tua daripada Pak Zaini. Pak Zaini itu orang tuanya Budi, ya. Pak Zaini itu bapaknya beliau itu sudah punya anak sudah besar. Anak-anak beliau itu baru beliau masuk sekolah. Itu sejarah perjuangan mendirikan sekolah. Kemudian setelah ada murid ayah yang lulus dari sekolah, ayah perintahkan pulang ke kampung untuk mendirikan sekolah di Mbau. Sampai pada satu saat saya cerita sama ayah berapa sekolah yang ayah dirikan lewat murid-murid ayah. Itu Mbau Pengkadan plus Jongkong, itu ada 27 sekolah. 27 sekolah yang semuanya didirikan oleh murid-murid ayah yang ayah perintahkan pulang ke kampung harus mendirikan sekolah. Yang sekarang masih berdiri, selain daripada Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustaqim Jongkong, yaitu madrasah di Mubung. Mubung sekarang masih ada, walaupun dulu pernah ditutup, ya. Nutup itu bukan masyarakat yang mau nutup. Karena pada saat itu karena masalah politik. Nah, nanti saya tidak nyinggung masalah politik di sini. Yang nutupnya yaitu pemerintah dimotori atau digagas oleh partai-partai tertentu. Yang sedih saya mendengarnya ada 2 sekolah, 3 sekolah, pada saat itu saya sudah tahu, saya sudah ingat, itu tahun 77, itu sekolah madrasah yang ada di Riam Panjang, madrasah yang ada di Sungai Terus, termasuk madrasah yang ada di Mubung yang sekarang ini masih tetap berdiri tapi cepat ditutup. Kemudian madrasah di Mawan, itu luar biasa, ya, rekayasa pemerintah pada saat itu untuk menutup madrasah-madrasah ini. Alhamdulillah, Madrasah Hidayatul Mustaqim Jongkong tetap berdiri sampai hari ini. Kemudian setelah Madrasah Ibtidaiyah, ayah diberikan kesempatan untuk membuka sekolah yang nama PGAP. Tadi sudah disampaikan oleh siapa penceramah yang menyampaikan yang pertama, yang kedua, ya. Kemudian PGAP itu pendidikan guru agama pertama, arti tingkat pertama. Kemudian pada tahun berikutnya, setelah saya lupa tahunnya, ya, kemudian diberi kesempatan untuk buka PGA 6 tahun. Sebenarnya PGA tahun 6 tahun ini entah provinsi pada saat itu dibuka di Putus Sibau. Tetapi hanya berjalan tidak lebih daripada 3 tahun, Putus Sibau tidak mampu melaksanakannya, diserahkanlah PGA 6 tahun ini ke Jongkong. Nah, berdiri sekolah PGA 6 tahun di Jongkong. Kemudian SK 3 Menteri berubah. SK 3 Menteri berubah, ya. PGA 3 tahun dipecah jadi 2. Kelas 1 sampai kelas 2, sampai kelas 3 jadikan sanawiyah. Kelas 3 sampai kelas 6 dijadikan aliyah. Nah,
Begitu SK ini keluar, alhamdulillah dengan segenap guru-guru yang ada, mereka dirikanlah Sanawiyah. Waktu itu jadi Filial Sintang. Sanawiyah Jongkong, ya, Filial Sintang. Kemudian tahun 83 kalau tidak salah saya, tahun 83 berdirilah Aliyah. Jongkong itu Aliyah. Perjuangan tokoh-tokoh kita dulu, perjuangan orang tua kita itu luar biasa, Bapak. Mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah sampai kepada aliyah. Singkat ceritanya, pada saat karena waktu itu saya ikut memperjuangkan bagaimana sanawiyah mau dinegrikan. Waktu sanawiyah mau dinegrikan tidak terlalu banyak masalah, karena pada saat itu memang masyarakat kita pada dasarnya berkeinginan untuk supaya aliyah ini negeri. Saya sampaikan kepada ayah saya pada saat itu, ayah, bagaimana ini rencana dari tokoh-tokoh kita, guru-guru yang ada juga, masyarakat kita, kebetulan ada tawaran ini sanawiyah untuk dinegrikan. Beliau sampaikan kepada saya, melihat situasi kondisi seperti ini, apa boleh buat, kata beliau, ya, karena ekonomi kita tidak seperti dulu, perjuangan masyarakat kita juga tidak seperti dulu, saya ikhlas untuk melepaskan sanawiyah ini dinegrikan. Itu kata beliau. Negerilah sanawiyah. Kemudian tahun berikutnya, ya, tahun berikutnya, kalau tidak salah saya tahun 2000 aliyah negeri, saya lupa tahunnya persis, ya. Waktu saya mau mengusulkan sama ayah, ngomong sama ayah, bahwa ini ada peluang aliyah bisa dinegrikan. Dengan kenapa aliyah ini ditawarkan untuk dinegrikan? Salah satu di antaranya karena Kapuas Hulu berbatasan dengan luar negeri, arti daerah perbatasan diprioritaskan untuk dinegrikan. Nah, kesempatan itu kita ambil, saya sampaikan kepada pengurus kita Yayasan Al-Huda itu di Jongkong, saya sampaikan berita ini, kemudian sepakat kita untuk mengusulkan menjadi negeri. Nah, waktu itu saya tersentak dengar jawaban ayah. Saya minta izin sama beliau, ayah, saya ceritakan, ini aliyah ada rencana mau dinegrikan. Karena ini kesempatan baik untuk masyarakat kita, karena daerah kita kebetulan daerah perbatasan, kita diprioritaskan untuk dinegrikan. Begitu saya nyampaikan seperti itu, saya jarang melihat ayah saya menangis. Saya lihat ayah kalau udah sedih itu keningnya warnanya merah, kemudian kelihatan kerutannya. Tidak lama saya melihat beliau meneteskan air mata. Apa beliau sampaikan ke saya? Baik, kalau saya masih kuat, kalau saya masih sehat, kalau saya masih muda, tidak akan saya lepaskan aliyah ini ke negeri. Saya masih sanggup memperjuangkannya. Saya masih sanggup membinanya. Karena saya sudah tidak punya tenaga. Saya sudah tidak punya kekuatan. Ini saya serahkan kepada kalian yang masih muda. Dan saya walaupun sudah tua, saya ayah kalian. Saya termasuk salah satu pendiri dari Patola. Saya serahkan kepada kalian semuanya. Cuma yang saya minta, tolong madrasah yang masih ada kalian bina.
Kalau madrasahnya masih ada, jangan kalian tinggalkan. Karena itu perjuangan daripada ai kalian. Tetesan keringat seluruh masyarakat yang ada di Bau, seluruh tetesan keringat masyarakat yang ada di Pegadang. Sekolah itu bukan hanya milik orang Jongkong, kata beliau. Sekolah itu bukan hanya milik orang Bau. Sekolah itu bukan hanya milik orang Pegadang, kata beliau, sampaikan kepada saya. Itu adalah tetesan keringat masyarakat yang ada. Lama saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Kalimat itulah yang sampai hari ini saya dan selalu menghantui di hati saya. Sementara saya masih muda, saya masih kuat, saya tidak bisa membantu, membangun. Bahkan sekolah yang sudah dibangun oleh orang tua saya, nenek-nenek saya, guru-guru saya, kita lepaskan kepada pemerintah. Dengan harapan mudah-mudahan pemerintah kita yang ada tidak lupa daripada cikal bakal sekolah, baik itu sanawiyah maupun aliyah. Untuk itu, kakanda saya, adik-adik saya semuanya, saya punya harapan besar, punya cita-cita yang besar, apa yang disampaikan oleh Pak Herman atau Pak Unui tadi. Kalau dulu Jongkong menjadi lintas antar daerah, karena itu kita konsentrasi transportasi kita lewat sungai. Sekarang transportasi kita konsentrasinya lewat darat. Bagaimana supaya orang datang ke Jongkong? Bagaimana Jongkong menjadi tempat persinggahan? Bagaimana supaya Jongkong juga menjadi tempat pendidikan? Pertama adalah pendidikan agama. Oleh karena itu, saya punya cita-cita besar menurut saya. Mungkin untuk adik-adik saya, abang-abang saya, ya, cita-cita ini sangat sederhana. Tapi menurut saya punya cita-cita besar. Bagaimana supaya orang bisa menarik Jongkong, bisa menarik orang lain, orang bisa datang ke Jongkong, bisa menjadi perat bagi masyarakat Kapuas Hulu yang ada, bahkan Kalimantan Barat barangkali. Saya punya niat besar bahwa di Jongkong nanti akan kita dirikan tahfiz Quran. Ya. Kalau untuk pesantren, saya kebetulan Ikatan Pesantren Gontor Indonesia ya pernah menghubungi saya, bagaimana kalau Jongkong itu kita jadikan pesantren. Saya melihat situasi kondisi seperti sekarang ini, membangun pesantren gampang, tapi membina pesantren tidak gampang, susah. Kapuas Hulu sudah berapa pesantren? Kemarin saya kira-kira 3 minggu yang lalu, saya meninjau ada 2 pesantren yang ada di Kapuas Hulu. Sedih saya melihatnya, tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya punya harapan, mudah-mudahan suatu kelak kita bisa membangun, bisa membina dan bisa berdiri tahfiz Quran di Jongkong. Kenapa saya katakan seperti itu? Untuk sementara ini saya lihat untuk tahfiz Quran mungkin dengan situasi kondisi ekonomi masyarakat kita, tingkat partisipasi masyarakat kita mungkin masih bisa kita bina, masih kita bangun, masih kita bisa bangun untuk tahfiz Quran. Adik-adik semuanya, abang-abang saya, Pak Jayadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Jayadi. Saya tidak sapa satu persatu Pak Abdullah Sani, Imam Sabirin, Abdullah Sani sekarang alhamdulillah sudah jadi asisten. Kemudian Iman Sabirin, mantan anggota DPR. Kemudian ada Ibu Padli, pegawai Ibu Eli ya, pegawai kehutanan di provinsi. Kemudian ada Nur Asikin, alhamdulillah beliau dari jauh dari Sambas hadir di tengah-tengah kita membantu kita. Pak Rajuli, mantan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, hebat, luar biasa, tidak gampang Bapak. Saya yakin dan saya percaya beliau bisa menjadi anggota DPRD, kemudian bisa menjadi ketua DPRD. Mudah-mudahan beliau tidak lupa bahwa beliau pernah mengecam pendidikan di Jongkong.
kemudian ada Iwan Setiawan, kemudian di sini ada Safudin, beliau merantau jauh ke Jakarta. Alhamdulillah, mungkin karena bekal secuil dari gurunya Pak Jayadi, beliau bisa berangkat ke Jakarta dan alhamdulillah hari ini masih tetap di Jakarta. Kemudian ada Julbani Harmoko yang beliau sekarang di dosen di Polnek juga, beliau salah satu konsultan. Kemudian di sini ada Pak Kusairi, pernah menjadi kepala Kemenak di Kabupaten Kapuas Hulu. Iwan Setiawan, Nibung, alhamdulillah Pak Nibung. Di sini ada hadir semuanya. Samsul Rizal, ini juga murid sanawiyah di Jongkong, ya, Badan Nesar. Kemudian ada Haji Sutapi serta Asdiana, ya, adik. Demikian barangkali saya sampaikan kepada hari ini semuanya. Mungkin yang tidak bisa saya sapa, saya tidak menyebut lagi Suryadi karena beliau jadi pembicara. Tidak lagi Pak Ibrahim tadi, saya kira itu orang-orang hebat kita yang insya Allah beliau ini sudah doktor, ya. Pak Hermansyah yang insya Allah ketiga-tiganya sebentar lagi akan jadi profesor. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan beliau ini bisa menjadi pejuang-pejuang kita yang akan datang, bisa membantu masyarakat kita yang ada. Abang-abangku semuanya, adik-adikku semuanya, saya kira tidak ada kata yang lebih pas selain daripada kita berdoa kepada tokoh-tokoh kita, orang-orang tua kita yang sudah punya pemikiran mendirikan sekolah. Mungkin kalau tanpa mereka, hari ini kita tidak bisa tampil di depan laptop, kita tidak bisa tampil di depan HP kita. Alhamdulillah kita bisa ini berkat daripada perjuangan orang-orang tua kita tersebut. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Sekaligus kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pendiri sekolah yang ada di tempat kita, Madrasah Tanawi, Madrasah Hidayatul Mustaqim, semoga mereka semua mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan kuburnya, ya. Terimalah amal ibadahnya. Mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian juga guru-guru kita yang mungkin sudah mendahului kita. Semoga mereka semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal beliau, ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua, selalu mengalir kepada mereka, dan juga mudah-mudahan anak mereka semua menjadi anak cucu yang soleh. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kami ini sudah pernah mengecamkan pendidikan di Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Hidayah. Kami mohon, ya Allah, semoga ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami selalu menjadi ingatan bagi kami semua dan menjadi amal bagi kami semua serta guru yang mengajarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inilah kami sampaikan doa kepadamu. Itu mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit barangkali tambahan. Walaupun sudah dibacakan doa, saya baru teringat ketika ayahanda saya sakit menjelang akhir hayatnya, yang jelas sebelum 40 hari sebelum beliau meninggal, saya pernah bertanya kepada beliau, karena beliau menceritakan kepada saya, "Baik," kata beliau, "saya ini mengajar di Jongkong itu, di kampung kita, kurang lebih 70 tahun saya keliling. Dari kampung ke kampung, saya lebih banyak berjalan kaki. Pernah 2 minggu saya tidak pulang ke rumah, sehingga pulang ke rumah kaki saya bengkak karena saya dari kampung ke kampung berjalan kaki. Tapi saya gagal," kata beliau, "gagal membina, gagal memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita yang ada di Jongkong." Saya bilang sama ayah, "Kenapa ayah bilang gagal? Kenapa tidak? Lebih kurang," kata beliau, 70 tahun saya mengajarkan, ngaji, sedikit barangkali ada ilmu saya bagi kepada masyarakat. Yang saya ajarkan, yang saya bagi ke masyarakat, sebenarnya itu lebih banyak saya membetulkan daripada pengetahuan ilmu agama daripada masyarakat yang sudah ada.
Itu oleh guru-guru terdahulu, saya betulkan itulah lebih banyak yang saya lakukan selama 70 tahun, kata beliau. Saya tanya beliau, ayah, bagaimana supaya apa yang sudah ayah ajarkan ini ilmunya bisa kami terapkan sampai sekarang? Ayah jawab, ingat, kata ayah. Pertama, jalin silaturahim di antara murid-murid madrasah yang terdahulu. Yang ketiga, kata beliau, jangan sekali-sekali lupa bersilaturahim dengan murid-murid yang ada. Sebab kata ayah bilang, murid-murid saya yang terdahulu itu banyak ilmunya, kata beliau. Cuma kadang-kadang mereka, kata beliau, malu untuk mengungkapkannya. Sampai sempat saya tanya, ayah, kalau urusan ibadah, kepada siapakah kami bertanya? Kalau urusan fikih dan sebagainya, sehingga disebutlah oleh beliau beberapa murid beliau. Satu di antaranya adalah Ustaz Basri, Haji Mansur, Haji Hadijah, istrinya